Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Sorry ya, video ini gak akan Mas Tulus edit, gak akan ada yang Mas Tulus cut, jadi langsung tayang tanpa bumper in, bumper out. Mungkin akan Mas Tulus tayangkan seperti itu. Mau live lagi nggak mungkin teman-teman, karena tadi barusan live, sedangkan video live-nya saja itu masih loading, belum selesai. Jadi Mas Tulus nggak mungkin bisa live lagi, takutnya bentrok dengan video live Q&A sebelumnya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Untuk yang sedang bolak-balik ke sini, saya ucapkan selamat datang. Mau yang baru, mau yang lama, mau live, mau tidak, please like dulu, oke. Kemudian dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau berpartisipasi untuk berlangsungnya channel ini, pencet tombol terima kasih atau super thanks di bawah video, ya. Kalau sedang live ada pencet tombol live chat, kemudian bagian sebelah kanan, pojok bagian sebelah kanan. Kemudian teman-teman kalau mau nyawer atau mau berbagi rezeki Mas Tulus tapi nggak perlu pakai bla 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 bla, gratis tis, caranya gampang. Jangan skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk semuanya yang sedang sakit, Mas Tulus doakan cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai, amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga segera Allah berikan jalan rezeki biar hutangnya cepat lunas, amin ya Allah. Amin ya Allah. Jangan lupa semangat ya orang baik ya. Pastinya harus selalu semangat dalam kondisi apapun ya. Mas Tulus ini sebenarnya ngantuk mripate wis berat ya. Dari pagi kegiatan padat, ngeliput masakan, terus bagi nasi box, malamnya masih live buat jawab Q&A kalian, masih buat video lagi buat langsung ditayangkan buat nemenin kalian yang penasaran terkait dengan gempa Jogja hari ini. Wah. Kalau Mas Tulus bisa semangat, teman-teman juga harus bisa semangat ya. Jadi yang dibahas hari ini adalah sesuai dengan judulnya, gempa yang baru saja terjadi. Ini syutingnya jam 10 kurang, jam 10 malam, gempanya terjadi pukul 19:57 sebelum Mas Tulus live Q&A sebelumnya. Jadi video ini sangat update, sangat baru sekali. Mungkin baru 2 jam setelah kejadian Mas Tulus langsung buat video buat kalian ya. Seperti apa ulasannya nanti kita akan bahas, kita akan ulas apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini, kita akan bahas nanti. Tapi sebelumnya Mas Tulus masih ingatkan lagi, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah masih mengizinkan nasi box kita terus ada untuk di akhir Jumat bulan Juli teman-teman ya, atau bulan berikutnya atau bulan-bulan seterusnya, amin. Jadi teman-teman, Mas Tulus masih ingatkan lagi, kita masih punya kegiatan baik yaitu bagi-bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan. Teman-teman yang mau berpartisipasi dan mau membantu, silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya ke rekening BRI minimal Rp12.000 untuk satu nasi box, maksimalnya unlimited. Nah teman-teman yang mau membantu langsung ke situ saja, ke rekening BRI atau sama Tulus Rianto. Nah itu untuk nasi box ya. Yang kemarin yang tadi sudah berjalan, alhamdulillah. Nah teman-teman, kita juga masih punya agenda kegiatan lain, yaitu adalah bagi
Sorry, maksudnya adalah sedekah bumi. Teman-teman, aku barusan blank. Ada apa ya? Bagi nasi boxnya, bagi sedekah buminya, teman-teman yang mau sedekah buat sedekah bumi, please Mas Tulus dibantuin juga. Mudah-mudahan masih diberikan izin sama Allah buat menjalankan. Teman-teman yang mau bantu silahkan cek kolom komentar. Biasanya Mas Tulus sematkan paling atas ya. Kalau untuk sedekah bumi itu ke rekening DBS sama-sama atas nama Tulus Rianto tanpa minimal maksimal. Tapi kalau untuk nasi box, ceknya di kolom deskripsi minimal 12.000, maksimalnya terserah teman-teman ya. Pokoknya saya cuma bisa bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hari ini berjalan dengan lancar, bisa selesai dengan baik. Yang tadinya sempat takut nggak ada, alhamdulillah tangan Allah berbicara ya. Dan semuanya berjalan dengan lancar dan ada dalam hitungan hari. Luar biasa ya. Teman-teman, saya bilang terima kasih banyak untuk siapapun kalian yang sudah membantu, baik untuk nasi box, buat sedekah bumi, buat yang sudah nyawer. Pokoknya matur nuwun, terima kasih. Semoga berbuah keberkahan buat jenengan, amin. Berbuah juga dengan berlimpahnya rezeki, amin. Berbuah juga dengan kesehatan selalu buat jenengan, amin ya Allah. Dan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, baik untuk nasi box, baik sedekah bumi, Mas Tulus doakan jenengan segera dikabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semangat, semangat, semangat. Mas Tulus barusan blank rek. Iki syutingnya bener-bener loh ya. Mas Tulus nggak ngapusi loh ya. Tuh jam 22.00. Tanggalnya delok ya. Tuh 30 Juni 2023. Yo dino iki syutingnya rek. Jumat 30 Juni 2023 jam 10 malam. Mungkin ini bisa tayang jam 11 ya. Karena kan ada jeda untuk updateannya ya. Teman-teman. Oh iya, sebelumnya saya ingatkan juga teman-teman yang pesan minyak bidara sudah ada ya, barangnya sudah ada, sudah cukup melimpah jumlahnya. Jadi teman-teman yang pesan bisa DM ke nomor WhatsAppnya di 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, kemudian pesannya berapa, langsung ke alamat itu aja ya. Oke, tadi Mas T kan ada janji untuk memberikan apa namanya Q&A ya, jam 8 malam, tetapi Mas T jam 8 akhirnya mundur di 8:22. Karena apa? Karena teman-temanku, saudara-saudaraku mengirimkan info ataupun berita pada pukul 19:57. Jadi kurang 3 menit. Akhirnya aku fokus baca WhatsApp, Instagram, DM terkait dengan gempa yang terjadi pada pukul 19:57 di kedalaman 25 km dan berada di pusat 86 km Baradaya Bantul, kedalaman 25 km dan berpusatnya adalah di tengah laut ya teman-teman. Dan alhamdulillah gempa dengan kekuatan 6,4 tadi 6,6 teman-teman sudah sudah di upgrade datanya, ternyata hanya di 6,4 skala Richter ya teman-teman. 6,4 magnitudonya dan berpusat di laut dan alhamdulillah tidak berpotensi tsunami. Ini bisa jadi juga info yang hanya sementara karena setelah diklirin data biasanya datanya akan diupdate lagi. Kemungkinan untuk magnitudo gempanya bisa berkurang ya. Tidak sesuai 6,4. Tadi 6,6 sebelumnya yang sudah diupdate kemudian berubah menjadi 6,4 yang mengguncang wilayah Bantul. Konon terjadi sebelumnya adalah sampai di Ponorogo, Madiun, kemudian juga beberapa tempat di Bandung juga tadi ada yang WhatsApp, katanya sampai terasa di Bandung, di Cirebon, bahkan beberapa wilayah di Jawa Tengah cukup kuat ya. Semarang, Solo, Jogja khususnya itu katanya juga lumayan teman-teman. Sampai di Ngawi, terus beberapa tempat di Jawa Tengah, Jawa Timur, beberapa diantaranya di sekitar Jogja juga mengalami gempa. Dan gempa hari ini yang terjadi pada pukul 19:57 waktu Indonesia Barat ini terjadi lumayan lama ya. Durasinya 20 detik lebih ya. Hampir 20 detik lebih dan dengan kekuatan 6,4 menurut saya ini cukup besar. Kalau di Mentawai itu pernah ada gempa terjadi 6,7 dan itu berpotensi tsunami. Alhamdulillah nih 6,6 awalnya kemudian diupdate datanya menjadi 6,4. Kita masih belum tahu juga datanya apakah masih di 6,4 atau besok mungkin akan turun. Info yang diberikan BMKG dan alhamdulillah tidak berpotensi tsunami. Terjadinya di laut ya teman-teman dan di 86 km
barat daya Bantul, kemudian berkedalaman 25 kilometer. Berarti ini bukan gempa dangkal. Yang perlu teman-teman tahu adalah sebelum terjadi gempa di Bantul ini di beberapa wilayah Jawa Timur itu sudah diserang gempa, walaupun hanya gempa dangkal. Di Cilacap sudah berkali-kali ada gempa, kemudian di beberapa tempat di Pacitan, Malang, kemudian Jawa Timur juga beberapa kali mengalami gempa dangkal ya teman-teman. Walaupun dengan kadar dan juga skala magnitudonya tidak besar, hanya di 5, kemudian 3, sekian, kemudian 4, dan ini adalah yang terbesar. Terjadinya lagi dan lagi di tanggal yang saya agak kurang suka, yaitu tanggal 30. Apa yang bisa kita baca di sini? Teman-teman mungkin masih ingat pada tanggal 20 apa ya? Saya berangkat ke Jakarta itu 22 Juni kalau tidak salah. Berangkat dari Jogja pagi-pagi yang harusnya sudah ada video jam 10 dan Mas Tulus tetap ngeyel pengen live karena Mas Tulus ngerasa badannya goncang, goyang. Terus seseorang aku bilang orang bukan orang ya. Seseorang memberikan aku gambaran bahwa Jogja ini akan ada gempa. Tandanya dari badanku yang bergoyang terus dan beliau mengatakan kalau akan ada gempa yang bisa saja berdampak dari Jawa Timur dan berefek dari gempa yang ada di Jawa Timur. Dan terbukti, yes ini hanya kebetulan, bukan karena bukan karena apa yang Mas Tulus tebak itu benar, tetapi hanya kebetulan, sekali lagi hanya kebetulan, qadarullah ini hak Allah. Nah kebetulan saja gempanya setelah dari Jawa Timur kecil, dangkal, ternyata besarnya lalu di Jogja, tepatnya di Bantul, dan terasa sampai beberapa wilayah di Jawa Timur juga Jawa Barat. Dan ini luar biasa. Jangkauannya sebetulnya, kalau menurut yang saya baca berita terbaru adalah hampir mencapai Jakarta. Karena Bandung pun, tadi ada yang WhatsApp, ada yang bilang ke saya kalau terasa sampai Bandung gempanya teman-teman. Walaupun mengecil ya kadarnya. Tapi kalau untuk Jogja pasti luar biasa besar. Aku pikiran mbakku tuh barusan WhatsApp, Mbak Novi tuh barusan WhatsApp kalau saya lagi sakit Mas Tulus, masih belum sembuh-sembuh juga ya. Kita doakan Mbak Novi cepat sembuh ya saudara-saudaraku. Mbak Novi pokoknya harus sehat lagi, harus semangat, harus cepat sembuh. Aku mikirin Mbak Novi pertama barusan curhat-curhatan kalau beliau lagi kurang enak badan. Mas Dian juga ikut-ikutan katanya perutnya kurang nyaman, tiba-tiba ada gempa. Itu jadi pikiranku udah kemana-mana. Yang tadinya mau live nggak jadi live, aku malah jadi baca grup. Aku fokus di situ karena ya akhirnya tertunda kan. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita sekarang bahas. Tapi teman-teman, jujur sebelum saya membahas lewat angkanya, barusan pas saya mau live itu ada sosok besar sekali lewat depan rumah, depan pintu. Bukan orang ya, dari tadi memang di depan itu lagi ada bazar, ada banyak yang lewat, tapi ini barusan besar sekali lewat, badannya warnanya biru. Opo yo rek, kayak orang tapi apa ya? Atasnya ini orang gitu loh. Ini barusan aja terjadinya. Pas tadi tiba-tiba Mas Tulus salah fokus, mungkin teman-teman bisa lihat di video, tiba-tiba saya salah fokus, saya ke sebelah sana terus apa ya tadi ya? Itu yang lewat itu kayak ini orang setengahnya di sini tapi badannya tuh nggak kelihatan kayak glugu. Glugu itu batang kelapa teman-teman. Kayak batang kelapa, mungkin ular kali ya. Karena warnanya biru. Badannya biru semua, mukanya tuh besar. Mukanya tidak terlalu jelas tapi badannya tuh besar sekali terus lewat sebentar doang dan itu bikin saya salfok sih pas saya baru mau syuting. Saya baru mau take video sebetulnya dan ini apa ya? Saya masih cari tahu dan hawa panas yang berlebihan yang saya rasakan juga beberapa kali saya coba cari tahu dan memang larinya masih ke erupsi gunung-gunung yang ada di Indonesia dan ini juga satu dan lain hal yang Masya Allah luar biasa. Nana sekali hari ini ya. Dan beberapa hal yang memang sedang saya analisa terkait dengan hawa panas yang berlebihan ini menurut saya. Karena saya sendiri dalam kondisi yang kurang sehat sebetulnya tapi badan saya bukan merasa demam tapi justru berkeringat terus-terusan, bukan karena cuaca panas tapi hawa panas ini yang sedang saya takutkan ya teman-teman ya. Dan hal pertama yang bisa kita baca terkait dengan angkanya di sini ada di jamnya yang paling utama ada 19:57 waktu Indonesia bagian barat ya. Di jam 7 malam jam 8 kurang 3 menit dan ada angka 19 di sini teman-teman.
19 kombinasinya dengan angka 30. Juni 2023 ini bukan sesuatu yang baik. Kombinasi angka yang bukan yang baik. Oh ya, aku minta teman-teman untuk tidak baper ketika saya bahas angka 30. Kenapa Mas Tulus kurang suka ketika membaca ini dari segi musibah, bukan dari segi manusia. Jadi kadang-kadang, oh Mas Tulus ternyata tanggal 30 nggak bagus. Berarti saya nggak bagus dong Mas, saya tanggal lahir saya tanggal 30. Dari versi apa dulu? Dari segi apa dulu ya? Jadi jangan baper-baperan ya saudaraku, ditunggu, ditonton dulu baru dipahami. Oke? 19 ini merupakan simbol sesuatu yang keras. 1 itu tanah, 1 itu bersumber bisa kita artikan sebagai gempa, 9 itu adalah besar. 9 itu adalah keras, 9 itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilunakkan, sesuatu yang kaku. Berarti hal simpel yang bisa kita baca dari yang saya lihat lewat angka 19. 19 itu apa Mas Tulus? 19 itu gempa besar. Intuisi yang paling utama ketika saya baca melalui angkanya adalah gempa besar. Kemudian 57, kericuhan, 7 tujuannya atau harapannya. Jadi gempa besar yang disengaja untuk membuat gaduh untuk tujuan tertentu. Itu yang bisa kita baca lewat angka 1957. Gempa besar yang dibuat gaduh untuk tujuan sesuatu. Intuisinya itu lewat jamnya. Lalu kita lihat lewat 6,4 magnitudo. 4 itu awal, 6 itu mulai menjerat, poin terakhir ada di angka 8. Sorry, kalau dihitung-hitung 64, 64, 4 itu mulai menjaring, 6 itu mulai menjebak, 8 sudah terjebak. Dihitung, kembali saya ketemu, maaf sekali lagi, ada angka 8 di balik magnitudo gempa di next yang berikutnya. Jadi ada gempa-gempa berikutnya yang masih dibayangi angka 8. Ada bayangan angka 8. Sere. Ini kok sakit tiba-tiba, Rek. Ini bukan di dada tapi di bawah perut sini. Ya, teman-teman. 19, 57, 6,4, 30, 06, 2023. Bayangan saya 8,8. 888. 8,2, 8,4, 8,6, 8,8. Angka 8-nya banyak banget teman-teman kalau kita hitung-hitung. 6 adalah angka jin. Masih dalam tanda kutip ada pertarungan di sini. Ya, ada perkelahian secara gaib di satu titik yang mungkin semacam perang kecil. Ini perang kecil loh, Rek. Perang kecil 6,4 magnitudo, Lek. Perang besar piye? Makanya ayo bareng-bareng saudara-saudaraku ndonga karo Gusti Allah, ndonga marang Gusti kang murbeng dumadi. Nyuwune nopo? Nyuwune selain nyuwun keselamatan, selain nyuwun diduhke saking bala atau dari bala, minta keselamatan, kita minta sama Allah supaya Allah berikan kekuatan kepada yang Allah izinkan mengkaferi negara kita, mengkaferi Nusantara, yang mengkaferi daerah istimewa Yogyakarta, supaya semuanya semuanya diberikan izin sama Allah untuk bisa menyelesaikan tugas mereka. Ada pertempuran antara sesuatu dengan sesuatu, kemudian melompatnya atau meletiknya itu sampai di Bantul yang akhirnya hari ini bisa ngefek ke gempa. Yes,
tidak masuk akal ketika kita hitung, kemudian secara ilmu geologi tidak akan masuk akal kok perkelahian gaib tiba-tiba mental terus ada gempa. Itu tidak masuk akal, tetapi dari hasil analisa angkanya saya juga mendapatkan itu. Ternyata ada efek dari sesuatu dan yes, ada angka setan di sini, ada angka jin. eh ada angka semacam jeratan, kayak mengalihkan sesuatu, untuk memecah sesuatu, untuk mengalihkan sesuatu, dan juga kalau diambil dari tanggalnya, ini merupakan warning yang kurang tepat untuk DIY sendiri. Saya tidak tahu Jogja ini sebenarnya mau ada apa. Jogja ini sebetulnya mau ada sesuatu kah, atau memang sedang ada yang tidak pas dengan daerah istimewa Yogyakarta, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti 30.06.2023 itu 3 depan 3 belakang itu gaduh teman-teman. Kegaduhan ya. Kegaduhan dan kegaduhan. Saya tidak tahu apakah ini dari segi pemerintahan, apakah ini dari segi dari segi masyarakatnya, atau ada sesuatu yang salah dengan pengayom Jogja sendiri, saya tidak tahu. Tetapi gaduh dan gaduh. Di ujung gaduh, di belakang gaduh. Kayak ada sesuatu yang diperebutkan. Nah itulah yang membuat Jogja menjadi sasaran akhirnya. Menjadi dalam tanda kutip jadi tumbal. Akhirnya Jogja yang diserang. Akhirnya Jogja yang kena gitu loh. Gara-gara hal ini. 30 kita baca lewat angkanya ada intuisi apa? Angin kencang secara tiba-tiba di sini Mas Tulus lihat akan mengepung beberapa tempat. Hati-hati ya teman-teman. Angin kencang di beberapa titik. Baik di daerah yang apalagi yang ada di laut atau yang berhubungan dengan air, ini juga sangat potensial, jadi harus hati-hati. Kalau lewat angka 30-nya saya baca masih ada angka angin yang kencang di sini, hati-hati. Ditutup teman-teman ya, soalnya dari ujung ke ujung ada angin kencang, harus hati-hati. Besok kita coba baca intuisi tanggal 1 ya. Besok berarti tanggal 1 kita coba baca intuisi di bulan Juli, kira-kira ada sesuatu apa. Tetapi di sini yang tanggal 30 yang saya perhatikan di sini adalah ada angka kosong di sini. Masih bercampur dengan sesuatu yang berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan bumi kita. Entah itu gempa, entah itu gunung erupsi juga masih ada potensi. Hawa panas juga masih terlihat di balik angka 3. Di sini ada kegaduhan juga, baik dari segi pemerintahan, dari segi masyarakat. Kemudian gaduh yang ditimbulkan oleh angin, kalau dari cuaca atau dari alam. Ini Mas Tulus lihat lewat angka 3-nya. Harus hati-hati, potensial sekali terjadi di darat maupun di laut, lebih potensial. Di darat kemungkinan ada terjadi, tetapi lebih potensial atau lebih berbahaya lagi ketika terjadi di laut. Ini akan memicu sesuatu yang salah, atau sesuatu yang merusak, atau sesuatu yang merugikan. Kemudian, air ini juga akan mendominasi, tetapi airnya ini akan cuma jadi penyakit teman-teman, harus hati-hati. Air ini bisa jadi tiba-tiba habis panas, hujan, panas lagi, hujan lagi, panas lagi. Ini kenapa Mas Tulus bilang penyakit? Karena akan banyak orang-orang sakit hanya gara-gara siklus cuacanya yang berlebihan seperti ini. Atau zigzag, atau tidak sesuai. Jadi banyak orang yang akan merasa mudah sakit tubuhnya karena cuacanya bar panas, hujan, panas meneh, hujan meneh, begitu seterusnya. Itu yang saya lihat ya. Lalu hal yang paling teman-teman tunggu kalau dari angkanya Mas Tulus, apakah akan ada pengulangan? Ya. Maaf teman-teman, pengulangannya astagfirullahaladzim. Apa kayak Dik? Anu apa? Masa ada burung gagak malam-malam di rumahnya Mas Tulus? Intuisi yang saya baca, ini sekali lagi saya bisa salah ya teman-teman. Saya bisa salah, jadi teman-teman gak usah percaya juga yang saya sampaikan. Diulas, didengar, kemudian disimak dari segi ternetral ya. Kalau dari intuisi yang saya baca lewat angkanya, ada kemungkinan pengulangannya membesar. Kadarnya bisa membesar. Bahkan dari pertama baca angkanya ada angka 8 teman-teman. Kalau magnitudonya di angka 8 apalagi 8 megatrust dong. Dan bisa jadi tsunami dong. Apakah untuk daerah istimewa Yogyakarta? Bisa untuk Yogyakarta, dan intuisi di sini yang saya baca lingkupnya adalah meluas. Lingkupnya luas sekali. Bisa untuk seluruh wilayah Nusantara. Hati-hati. Apa nggih? Tuh. Yang baru bilang. Yang bareng hari ini gempa itu bukan cuma Jogja. Coba kita cari tahu teman-teman. Apakah hari ini juga ada gempa besar yang di atas 6? Coba teman-teman cari tahu.
Kalau menurut info yang diberikan Eyang, ada gempa juga yang terjadi hari ini 6. Yang kekuatannya sama dengan hari ini, berarti mungkin 6 juga. Coba kita cari tahu. Tapi kemungkinan untuk berikutnya lebih hati-hati lagi menurut saya sangat ada. Aku coba cari tahu deh habis ini ya. Kira-kira ada sesuatukah yang harus disampaikan atau harus yang saya revisi dari apa yang saya sampaikan. Tapi kalau teman-teman tanya apakah ada potensi, dalam waktu dekat potensinya mungkin akan mengecil, gempa akan selalu seperti itu. Tetapi ketika potensi berikutnya yang saya lihat lewat intuisinya adalah gempa yang kadarnya akan membesar. Sekali lagi ini bisa salah bisa benar, itu hasil intuisi saya, hasil membaca dari tanggal ataupun jam atau waktu atau angka magnitudo di balik gempa ini ya teman-teman. Sekali lagi saya bisa salah bisa benar, tapi teman-teman harus ambil ini dari sekitar netral, nggak harus percaya juga yang saya sampaikan. Semoga manfaat juga untuk hari ini. Teman-teman sudah nunggu video ini kan, semoga juga manfaat. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus jadi berkat untuk orang-orang sekitar kita juga ya. Teman-teman nonton video saya dapat berkat, saya dapat berkat juga dari teman-teman yang nonton video ini. Jadi kita sama-sama saling memberkati ya. Dan jangan lupa juga untuk terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin. Mas terus doakan yang sudah sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Untuk yang sedang serat rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Untuk yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang ingin punya momongan semoga segera Allah kabul. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi ingin memiliki jodoh atau dekat dengan jodohnya semoga Allah dekatkan ke jodoh terbaiknya. Amin ya Allah. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen punya mobil, pengen punya hal yang bisa dimanfaatkan tuh orang banyak, pengen angkat derajat keluarganya, pengen jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita, semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Lancar dagangannya, laris dagangannya, lancar usahanya. Amin. Semoga Allah pilih kita, saya dan juga jenengan semua untuk dihilangkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun sekali lagi untuk teman-teman sudah nonton video ini, semoga manfaat. Mas Tulus mohon maaf kalau dari yang Mas Tulus sampaikan ada sesuatu yang kurang pas mungkin atau menyinggung perasaan teman-teman semua, saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Saya pamit, selamat malam, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.